Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang monitoring dan juga evaluasi promosi kesehatan, ya. Oke, lanjut. Jadi kita harus paham dulu apa yang disebut dengan monitoring. Jadi pasti Anda sudah pernah atau pernah mendengar atau bukan sering mendengar monitoring ya. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan monitoring? Jadi monitoring merupakan upaya supervisi dan juga review kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Jadi misalkan begini, Anda sebagai pembuat program di suatu desa, misalkan Anda sedang punya program untuk menurunkan angka lansia dengan penyakit degeneratif. Nah, programmu itu Anda punya perencanaan apa saja yang harus dilakukan. Nah, setelah itu kemudian pada saat tiap-tiap perencanaan itu sudah dilakukan, akan dilakukan monitoring apakah sudah sesuai atau belum yang direncanakan. Paham ya? Seperti itu. Namun juga kadang-kadang orang pernah ngomong, oh monitoring itu sama sebagai evaluasi proses. Betul, karena pada saat proses monitoring itu akan dilihat seberapa besar kendalanya, sesuai nggak sih dengan perencanaannya. Itu akan dilihat pada proses monitoring. Makanya disebut dia sebagai evaluasi proses. Itu betul sekali, saya setuju kalau itu ya. Paham ya? Oke, jadi memang pada saat Anda melakukan monitoring, memang sebisa mungkin, seawal mungkin Anda itu bisa menemukan dan juga memperbaiki masalah dalam proses pelaksanaan program. Misalnya ada suatu program sudah, kemudian pelaksanaannya sudah, tetapi pada proses monitoring mungkin tidak sesuai dengan perencanaan. Nah, Anda bisa melihat nih, ya, kenapa ya strategi yang saya rancang itu nggak berfungsi dengan baik, tidak dilakukan dengan baik, tidak berhasil dengan baik. Kemudian Anda bisa melihat mekanisme program mana yang tidak sesuai. Ya, ini kan berarti kan sudah dilaksanakan, tapi mungkin tidak sesuai dengan perencanaan. Terus Anda bisa melihat apakah program itu sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum. Terus apakah ada masalah baru dalam pelaksanaannya, itu bisa dilihat pada saat proses kita monitoring. Ya, seperti itu. Jadi memang pelaksanaan program harus betul-betul, ini penting sekali dilakukan untuk melihat keberhasilan programmu, untuk melihat kendalanya apa. Harus ada monitoring. Jangan dijor keluar atau dibiarkan aja program itu selesai apa tidak, nggak tahu kendalanya apa. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini apa saja sih tahap-tahap dari monitoring? Yang pertama adalah logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Jelas Anda butuh logistik secara material, finansial, itu jelas dibutuhkan pada saat monitoring. Kemudian hasil antara, ini sebelum kita ke evaluasi itu ada hasilnya dulu. Nah, dilihat hasilnya itu sesuai dengan program atau tidak, kendalanya apa.
Kemudian apa yang harus kita perbaiki, kenapa nggak sesuai dengan perencanaan itu, ya. Terus pada saat Anda mau monitoring perilaku apa yang diharapkan, jadi misalkan Anda punya program, harusnya pada bulan ini harapan saya sudah berkurang sekian persen untuk orang-orang yang mengalami hipertensi, misalnya seperti itu. Kemudian orang-orang sudah mulai untuk berolahraga senam lansia. Lansia sudah mulai tidak makan makanan yang mengandung garam dengan kadar yang tinggi, itu perilakunya. Kemudian adanya perbaikan kesehatan, jelas goalnya pasti itu, harus ada perbaikan kesehatan pada saat Anda melakukan penyuluhan kesehatan, dan tahap monitoring pun sudah terlihat walaupun hanya berapa persen saja. Itu harapannya harus sudah terlihat. Artinya berarti orang-orang sudah menjalankan program dengan baik. Seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari monitoring. Yang pertama adalah secara manajemen. Kalau secara manajemen, monitoring akan memberikan informasi tentang proses dan juga cakupan program kepada pimpinan program, serta memberikan umpan balik pelaksanaan program. Jadi kalau secara manajemen itu, pada saat kita melakukan proses monitoring, itu kita bisa ngasih informasi, ini loh Pak, Bu, program yang kita lakukan ini prosesnya begini, ada kendalanya apa-apa saja, kemudian umpan balik dari sasaran kita adalah bla 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 bla. Itu kalau secara manajemen kita bisa lapor ke pengelola program pada saat di monitoring, seperti itu. Nah, kemudian untuk dari sisi evaluasi, kalau manfaat monitoring dari sisi evaluasi itu, di sini proses monitoring dapat mentafsirkan hasil akhir program secara akurat. Maksudnya begini, orang sebelum mau evaluasi, kita monitor dulu, monitornya sudah 90% program berhasil, maka kita bisa menafsirkan saat kita evaluasi program kita berhasil 100%. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi kan bisa nih, kalau sudah ada bayangan di monitoringnya, oh ini ternyata sasarannya udah oke, program berjalan dengan lancar, kira-kira terjadi perubahan perilaku, program saya lancar, ya 90% lah berhasil. Nanti berarti harapan saya saat saya melakukan evaluasi di akhir program akan berhasil 100%. Itu, ya. Dan secara citra, kalau misalkan kita melakukan monitoring, maka di situ bisa memberikan kesan bahwa seorang pembuat program atau pemimpin program itu peduli terhadap sumber daya dan daya yang diperlukan. Jadi secara finansial, secara materi dia peduli. Anggapan orang seperti itu. Kalau kita jadi gimana Ibu, kemarin kita berikan makanan, ya, makanan atau berikan bantuan kepada lansianya supaya makan makanan tinggi protein, gimana Ibu, seneng nggak? Nah itu kan berarti peduli, ya, peduli terhadap secara finansial, gitu, ya. Atau kemarin kami fasilitasi untuk mengadakan senam lansia, ya, kita fasilitasi, kita bisa mengantarkan lansianya ke misal kelurahan dengan menggunakan mobil. Nah itu kan berarti Anda peduli, pembuat programnya maksudnya, ya, seperti itu. Nah di sini bagaimana cara monitoring, ya? Monitoring bisa dilakukan dengan kunjungan rumah. Jadi misalkan Anda mau monitor lansia tersebut sudah berperilaku sehat atau belum, sudah mengurangi makanan yang garam tinggi atau belum, sudah melakukan senam lansia atau belum, itu bisa dengan kunjungan rumah.
Kemudian dengan wawancara mendalam, tanyakan kepada sasaranmu, gimana Bapak kemarin, kira-kira kemarin makannya lauknya apa, sekarang gejalanya apa, sekarang apa yang dirasakan. Itu berarti wawancara mendalam. Kemudian fokus ke diskusi. Jadi lansia Anda kumpulkan di suatu tempat, kemudian dibentuk grup, kemudian diskusi. Itu juga bisa. Jadi misalkan grup A disuruh untuk senam lansia, grup B disuruh untuk bagaimana cara menjelaskan bikin makanan yang memang dia tepat untuk ibu-ibu atau orang dengan hipertensi. Grup C, bagaimana caranya supaya hidup sehat. Nah, itu bisa dengan diskusi. Observasi langsung, Anda lihat gimana ya lansia di sana, pada senam nggak sih, makanannya gimana sih gitu. Atau dengan angket, sebar angket ke sasaranmu, nanti kan dia ngisi. Atau dengan artikel juga bisa ya. Jadi banyak sekali cara untuk monitoring. Anda boleh melakukan semuanya atau boleh hanya satu saja, terserah kebutuhan dari pengelola programnya seperti apa yang dibutuhkan. Kalau misalkan dengan kunjungan rumah cukup, ya sudah, boleh dilaporkan. Atau kok saya kepengen berangkat, ya silahkan. Jadi nggak ada patokan berapa cara monitoring yang harus dilakukan tuh nggak ada patokan, tergantung kebutuhan si pembuat program, si pelaksana program. Saya kepengen melihat observasi langsung sebetulnya berapa sih orang yang melakukan senam lansia, silahkan dilihat. Saya kepengen lihat seberapa besar sih pengetahuan lansia tentang hipertensi, silahkan nyebar angket. Saya kepengen lihat lah orang yang saya kasih penyuluhan itu sudah paham belum, silakan wawancara mendalam. Jadi sesuai dengan kebutuhanmu, nggak ada tidak ada paksaan, tidak ada rumus pasti gitu. Silakan semua disesuaikan dengan kebutuhan si pelaksana program atau si pembuat program, sesuai dengan kebutuhan kepengennya apa gitu ya. Kemudian setelah kita monef, langsung kita akan melakukan evaluasi. Jadi dalam proses evaluasi ini kita akan melihat ya, menentukan nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kira-kira program yang sudah saya rencanakan itu sukses atau tidak. Terus kalau sukses, berapa persen keberhasilannya dan berapa persen untuk kekurangan atau kelemahannya. Itu evaluasinya begitu. Sukses nggak sih? Gimana kalau nggak 100% Bu? Ya boleh-boleh aja mungkin, karena pasti nanti ada faktor-faktor penghambat yang menyebabkan dia tidak sukses sekian persen, gitu nggak apa-apa. Tapi harapannya memang sukses lebih besar daripada tidak suksesnya, gitu ya. Kemudian evaluasi dianggap sebagai suatu proses yang memungkinkan administrator mengetahui hasil programnya berdasarkan hasil evaluasi untuk mengadakan penyesuaian mencapai tujuan secara efektif. Jadi kalau sudah dievaluasi, kemudian setelah itu kita bisa melaksanakan, berarti program yang berikutnya adalah ini, supaya tujuannya lebih efektif lagi. Jadi kita punya punya patokan, kita punya tujuan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya proses evaluasi. Jadi, pada saat Anda akan melakukan proses evaluasi, yang pertama Anda harus formulasikan dulu tujuannya apa saja. Tujuan saya mengevaluasi ini adalah untuk melihat apa? Saya kepengen melihat keberhasilan lansia dalam melakukan senam lansia. Saya ingin melihat berapa persen lansia yang sudah melakukan pola hidup bersih dan sehat. Saya kepengen lihat berapa persen lansia yang sudah tensinya normal, yang sudah tidak hipertensi lagi. Itu kan tujuannya itu.
Kemudian identifikasi kriteria untuk mengukur sukses. Jadi kriterianya apa saja yang akan Anda ambil. Oh, ini kriteria sukses, ini tidak. Kemudian saya kriteriakan ini hampir 100% berhasil, ini belum gitu. Yang ketiga, menentukan dan menjelaskan besarnya sukses. Anda punya patokan sendiri. Dikatakan sukses apabila program saya berhasil, misalkan 80% lansia terhindar atau tensinya turun sehingga tidak hipertensi dalam waktu 1 bulan pemantauan. Atau saya menentukan, dikatakan sukses apabila 100% lansianya semuanya mengikuti senam lansia. Sukses apabila 100% lansianya itu tidak mengalami hipertensi kembali pada saat pengukuran tensi bulan depan. Nah, itu patokannya seperti itu. Dari hasil patokan tadi sukses tidaknya, akan ada rekomendasi untuk kegiatan program selanjutnya. Jadi misalnya seperti ini. Oh, ternyata dengan adanya penyuluhan saya tentang hipertensi, programnya senam lansia, kemudian setelah itu ada dia itu harus mengurangi makanan atau gizinya itu harus diperbaiki. Ternyata itu benar loh menurunkan hipertensi. Berarti untuk program selanjutnya itu direkomendasikan sebagai salah satu program dalam mengurangi hipertensi pada lansia, seperti itu ya. Ada 2 evaluasi internal dan juga eksternal. Yang pertama adalah evaluasi internal. Pada saat Anda melakukan evaluasi internal, di situ Anda sebaiknya mengenal latar belakang proyeknya, di mana wilayahnya itu latar belakangnya tahu semua. Kemudian sudah dikenal dan mudah diterima, lebih mudah membuat jaringan komunikasi antara komunikator dan komunikan. Kemudian lebih memahami tentang komunitas sasaran proyek, menjadikan waspada terhadap isu yang ada. Lebih murah, selalu terlibat dalam proyek, kemudian kadang tidak dapat mengadakan evaluasi yang menyeluruh, dan kadang-kadang si sasarannya itu kurang jujur karena dia kenal sama evaluatornya gitu. Kadang-kadang itu sih ciri-ciri evaluasi internal. Jadi ya silakan, ya ada plus dan minusnya juga sih kalau kita melakukan evaluasi internal ya. Oke, lanjut. Kemudian evaluasi eksternal. Kalau kita mengadakan evaluasi eksternal, jelas dia akan lebih objektif kan, karena mungkin kan orang nggak tahu evaluatornya, terus jangkauannya itu lebih luas. Jelas mungkin yang mengevaluasi adalah orang dinas, orang luar daerah gitu ya. Kemudian tidak memiliki keterlibatan terhadap proyek atau terhadap wilayah yang diberikan program ya. Kemudian memiliki keahlian dan pengalaman dalam proses evaluasi. Jadi kalau misalkan Anda tadi mau evaluasi berapa besar hipertensi, berarti ya secara eksternal siapa? Dinas Kesehatan Kabupaten atau bahkan provinsi itu ya. Kemudian cenderung dilakukan oleh publik dan juga secara menyeluruh, menjaga stakeholder jelas ya. Jadi ada orang rumah sakit, ada orang dinas, kemudian ada juga kader seperti itu. Terus lebih mahal, iya, karena Anda mendatangkan orang luar, jadi lebih mahal ya. Kemudian kadang-kadang jaringan komunikasinya lebih sulit jelas ya, karena kan secara komunikasi juga dia lebih beda dengan daripada internal, jadi lebih sulit kadang-kadang seperti itu ya. Tapi sebaiknya dilakukan secara internal dan juga eksternal kalau untuk melakukan evaluasi ya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan kita melakukan evaluasi adalah apa? Untuk membantu perencanaan di masa yang akan datang. Jelas ya, itu jelas sekali.
Kalau sudah dievaluasi, kemudian perencanaannya apa nih, ya. Kemudian untuk mengetahui apakah sarana dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oh, dikasih sarana X misalkan, sarana air bersih. Nanti kita evaluasi ya 2 bulan lagi, kira-kira dimanfaat dengan baik atau tidak. Gitu. Kemudian setelah kita mengevaluasi, kita akan menemukan kelemahan dan juga kekuatan dalam pelaksanaan suatu program itu jelas ya. Setelah ada monitoring, setelah kita evaluasi, oh ternyata program ini kelemahannya ini, program ini kekuatannya bla 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 gitu. Sehingga nantinya bisa membuat si perencana program menentukan strategi program berikutnya. Bisa juga untuk memberikan motivasi, itu juga bisa. Jadi misalkan tadi program untuk penurunan hipertensi ternyata berhasil 100% di desa X. Nah, itu bisa memberikan motivasi di daerah yang berbeda supaya programnya berhasil. Kemudian untuk mendapatkan dukungan sponsor, jelas ya, kalau programnya berhasil, kemudian orangnya itu banyak yang ini, ya jelas maka akan diberikan sponsor begitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah penilaian. Yang pertama apa? Tentukan dulu tujuan penilaiannya itu untuk apa sih? Ya, hampir sama dengan tadi monitoring. Kemudian Anda tentukan bagian mana yang akan dinilai. Apakah saya akan menilai berapa banyak orang yang sudah tidak terhipertensi, atau saya akan menilai berapa banyak orang yang sedang melakukan lansia itu. Terus tetapkan standarnya dan indikatornya. Standarnya apa? Dikatakan sukses apabila sekian persen. Indikatornya berarti apa? Oh, indikatornya adalah tidak ada lansia terkena hipertensi, misalnya seperti itu. Tentukan cara penilaian. Anda menilai kayak gimana? Oh, saya hanya akan menilai dengan cara observasi saja. Saya menilai dengan kemudian angket. Saya akan menilai dengan pengukuran tensi kayak gitu. Ya, setelah sudah ditentukan cara penilainya, kemudian Anda ukur. Saya akan menilai dengan cara angket, berarti saya ngukur. Saya melakukan pakai angket. Terus bandingkan dengan standarnya. Standarnya itu orang kalau kena hipertensi itu tensinya sekian. Nah, ini berarti bagaimana? Tuh. Kemudian setelah itu menetapkan kesimpulan dari hasil evaluasi yang sudah Anda tetapkan. Begitu. Ya. Jadi di sini yang perlu diingat adalah monitoring dan evaluasi setiap kegiatan yang sedang berlangsung serta melakukan review secara berkala dapat memberikan informasi dan peringatan secara dini terhadap masalah atau kendala yang dihadapi. Jelas. Oleh karena itu penting sekali dalam suatu program harus ada monitoring dan evaluasi. Kemudian informasi ini dijadikan dasar untuk melakukan pengarahan kembali untuk kegiatan selanjutnya. Jadi memang monitoring dan evaluasi itu sebagai dasar untuk rencana kegiatan selanjutnya. Makanya wajib di dalam program itu wajib ada monitoring dan evaluasi, apalagi dalam promosi kesehatan. Ya. Terus di sini ada 9 bentuk desain evaluasi ya. Ada historical, deskriptif, studi perkembangan, studi kasus, korelasional, sebab akibat eksperimen, simbol dan riset aksi. Ini sudah ada penjelasannya, silakan nanti bisa dibaca sendiri ya. Historical berarti kasus masa lalu, deskriptif sampai dengan yang lain. Nah, siapa saja yang melaksanakan evaluasi dan monitoring ya? Jelas melibatkan kelompok yang berkepentingan dalam proyeknya. Contohnya apa? Pemerintah desa atau pemerintah kabupaten, Depkes ya atau Dinkes, kemudian pemerintah daerah. Itu jelas harus kita libatkan dalam melaksanakan monef. Kemudian sponsornya ini jelas ya, karena dia sudah memberikan bantuan moral secara finansial, juga mungkin kita harus libatkan pada saat proses monef ya. Kemudian manajer promkes untuk menilai kinerja dan juga produktivitas dari
pada program yang sudah dilaksanakan, ya. Nah, apa saja tantangan evaluasi dalam profesi kesehatan? Tantangannya pertama adalah apa kebutuhan yang akan diukur. Kemudian, apa pengaruh yang terjadi, semuanya benar-benar berasal dari hasil proyek Promkes atau mungkin ada campur tangan dari pihak lain. Terus, kapan evaluasi dilakukan? Biasanya kan nggak cuma sehari 2 hari ya, tapi mungkin 1 bulan kah, 2 bulan kah, gitu ya. Terus, apa yang menandai keberhasilan proyek tersebut? Jadi ditandai berhasil itu, dikatakan berhasil itu indikatornya apa? Gitu, ya. Kemudian di sini, apakah proyek tersebut layak untuk dilakukan? Proyek itu sambungan program ya. Itu layak dilakukan atau tidak di daerah tersebut. Kemudian apa saja isu etis yang terkait dengan evaluasi? Juga harus dicek. Baik, sudah selesai materi saya. Harapan saya Anda sudah paham dengan materi yang saya berikan. Apabila ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di forum. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.